Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Mari jemaat, saatnya kita dudukkan setiap hati kita. Masuk lebih dalam untuk menikmati setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami berikan kepadamu ya Tuhan. Karena memang hanya Engkau Allah yang layak menerima segala puji dan sembah kami. Ketika kami datang di bait-Mu yang kudus, maka hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Karena segala kebaikan-Mu nyata. Penyertaan, perlindungan, dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Dan kami mau Tuhan pagi hari ini merasakan dan menikmati lebih dalam kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan itu. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, kami tahu di dalamnya ada kuasa yang mengubahkan kehidupan kami, yang memperbaharui hati dan pikiran kami, dan yang membuat kami semakin kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena setiap kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa juga saudara-saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara online, lewat live streaming. Saya percaya saudara-saudara sudah siap untuk menikmati berkat firman Tuhan, karena hati kita pagi ini kita bawa dengan sengaja kita bawa kepada Tuhan. Dengan sengaja kita membawanya hadir di rumah Tuhan. Ya, sebagian saudara yang mungkin masih ada di rumah, bukan berarti kemudian kita bisa menikmati dengan santai-santai lalu kita nonton televisi ya, atau nonton YouTube ya. Tetapi kita sedang beribadah. Jadi mari kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, pada beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu saya menuliskan sebuah renungan yang dibagikan kepada jemaat yang berbicara mengenai syakah. Syakah itu adalah worship di dalam bahasa Ibrani yang berbicara bagaimana kita tunduk, kita sujud di hadapan Allah. Sujud di hadapan Allahnya di dalam bahasa Ibrani syakah itu artinya bahwa kepala kita itu kita bawa, kita letakkan di atas lantai. Kita letakkan itu di atas tanah. Sujud seperti itu. Lalu ada yang bertanya, apakah gereja mengajarkan hal-hal syakah seperti itu? Saudara, memang tidak setiap minggu kita melakukan syakah. Dan karena ada banyak bahasa yang dipakai untuk berbicara mengenai worship ya. Ada tehilah, ada syamah, ya, ada macam-macam bahasa, ada macam-macam kata. Jadi tidak selalu kita melakukan syakah. Memang kadang-kadang di dalam mungkin dalam acara praise and worship atau di dalam acara-acara yang sifatnya khusus pada waktu kita menyembah, kita bisa melakukan syakah. Kita sujud kepala kita sampai ke tanah. Sujud meletakkan kepala kita sampai ke lantai. Mungkin sekali waktu kita bisa lakukan itu. Tetapi tidak setiap minggu kita melakukannya. Karena ada pengertian lain. Ada syamah, ada tehilah. Artinya kita menyanyi dengan mengangkat tangan, kita menyanyi dengan bertepuk tangan, kita menyanyi dengan alat-alat musik yang dinyanyikan atau dimainkan. Kita menyembah Tuhan dengan bersorak-sorai. Kita menyembah Tuhan dengan melompat dan sebagainya. Jadi tidak boleh hanya satu kata saja syakah. Karena di dalam bahasa Ibrani itu worship berbicara macam-macam. Nah, hari ini kita berbicara mengenai satu tema, born to worship. Dilahirkan untuk menyembah. Jadi setiap kita sebetulnya dilahirkan itu sudah dengan kemampuan, sudah mempunyai satu power untuk menyembah. Menyembah berbicara mengenai sesuatu yang keluar dari hati kita, pengungkapan rasa kepada Tuhan. Tetapi juga mengungkapkan rasa terhadap sesuatu yang kita alami. Saya punya cucu ya, tahu ya. Pasti ceritanya cucu lagi gitu.
Tetapi menariknya sekali, bagi saya menarik sekali karena cucu saya ini yang baru 1 itu selalu nempelnya ke saya. Jadi kalau ke rumah itu pasti cari opa. Kalau apa-apa selalu carinya opa gitu. Kalau dipeluk, kalau dipangku, kalau digendong, dia suka sekali menempelkan kepalanya di pundak saya. Manja istilahnya ya, tapi bukan mandi jarang. Nah pada waktu saya berkomunikasi dengan dia, walaupun komunikasinya masih sangat terbatas, dia bisa mengungkapkan rasa. Walaupun tidak dengan kata-kata yang jelas, tetapi saya bisa merasakan lewat apa yang dia lakukan, dia mengungkapkan rasa sayang kepada opanya, rasa apa ya katakanlah mungkin manja, ingin menikmati sesuatu yang akrab dengan opanya, itu terlihat dari sikapnya. Saya belajar ternyata anak-anak sejak kecil pun sudah diberikan rasa untuk kita bisa mengagumi sesuatu, untuk kita bisa memberikan ekspresi atau apa katakanlah ya semacam respon terhadap sesuatu. Di situ saya belajar born to worship. Sejak kecil kita sudah diberikan kuasa, kemampuan untuk kita bisa worship God. Nah hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Agustus dan kita akan belajar sepanjang bulan ini tentang bagaimana kita menyembah. How to be a worshiper. How to be a worshiper. How to worship God. Memang setiap tahun kita belajar seperti itu. Tetapi bukan berarti kemudian kita harus berhenti. Karena pujian itu harus selalu diingatkan kepada kita. Majelis Bidang Peribadatan secara khusus pada bulan Agustus ini akan membuat kemasan yang berbeda. Ya, ada ibadah-ibadah dengan ibadah kreatif yang akan dimunculkan. Nah saya mau kasih tahu satu hal lagi saudara. Supaya kita tidak kaget ya. Hari ini Firstcom, anak-anak muda remaja sudah mulai. Tadi mulai dengan ibadah offline. Jadi selama ini mereka online lewat YouTube. Hari ini mereka mulai dengan live streaming. Di atas sudah mulai tadi jam 8:15 ibadah worship dan khotbah yang disampaikan lewat live streaming tetapi juga offline. Nah setiap minggu keempat anak-anak remaja pemuda ini akan bergabung dengan ibadah umum. Setiap minggu keempat di dalam perjamuan suci mereka akan bergabung dengan umum. Mereka tidak ibadah sendiri di atas tetapi bergabung semua karena kita akan mengikuti perjamuan suci. Dan setiap minggu keempat di dalam ibadah sakramen perjamuan suci yang melayani adalah anak-anak Firstcom. Ya, jadi pujiannya dan kemudian pelayanannya semua akan melibatkan anak-anak Firstcom. Itu sebabnya kita mulai dengan Agustus. Pada saat kita membicarakan mengenai pujian penyembahan, kita belajar bagaimana memuji menyembah tanpa ada batasan usia. Jangan berpikir bahwa yang bisa memuji menyembah adalah orang-orang yang dewasa rohaninya, yang sudah hebat menyanyinya, suara emas, ya. Bukan. Tetapi semua kita di berbagai usia itu bisa menyembah Tuhan. Karena kita berbicara mengenai born to worship, dilahirkan menjadi penyembah. Mari kita membuka bersama-sama Matius pasal 21, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 21, ayat 12 sampai ayat 16 berkata begini, saya bacakan bagi saudara. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu. Dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Dikatakan begini di dalam ayat yang ke-16. Aku tahu, aku dengar. Belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi
dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan apa? Apa yang disediakan? Puji-pujian. Jadi dikatakan anak-anak yang masih menyusu pun Tuhan sudah beri di dalam mulut mereka itu puji-pujian. Kepada anak-anak yang masih kecil pun Tuhan sudah memberikan di mulut mereka itu puji-pujian. Itu sebabnya ketika kita berbicara mengenai born to worship, mari kita pahami di mulut kita sejak kita kecil sudah ditaruh kuasa untuk memuji Tuhan. Tetapi kita pakai atau enggak, persoalannya di situ. Kita pakai enggak? Cucu saya sedang senang menyanyi, saudara. Ya mungkin karena opanya suka nyanyi. Karena papanya suka menyanyi, jadi cucunya juga suka menyanyi. Lagu yang favorit dia nyanyikan, cicak-cicak di dinding. Ya, hafal, saudara. Saya bilang anak kecil ya, masih umur 2 tahun tapi bisa hafal lagu. Sekarang lagi ada lagu baru yang dia pelajari. Topi saya bundar. Anak kecil sudah bisa nyanyi, saudara. Apalagi kalau dia ikuti sekolah minggu, ibadah sekolah minggu di online lewat YouTube. Waduh, dia senang sekali sudah ikut nyanyi. Walaupun belum hafal, tapi dia ikut nyanyi senang. Dari kecil. Saya menyadari kata-kata dari firman Tuhan ini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi atau dasar atau latar belakang apa yang tertulis di dalam bagian ini. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, apa yang dituliskan di dalam bagian ini dalam perikop ini berbicara mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Jadi konteks daripada yang ayat kita baca adalah ketika Yesus menyucikan bait Allah. Lalu ketika dia masuk ke bait Allah, dia melihat orang-orang yang berjualan di sana, kambing domba dijual, ada money changer, ya tukar uang, tempat tukar uang dan sebagainya. Lalu Yesus membongkar bangkirkan semuanya. Memporak-porandakan semuanya. Menjungkir balikan meja-meja. Lalu dia berkata begini, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Saudara, bait Allah itu bagi orang Ibrani, bagi orang Israel sangat istimewa. Merupakan sebuah ikon rohani buat mereka, sebuah harga diri sebagai umat pilihan Allah. Itu sebabnya mereka sekarang sangat sedih, orang Israel sedang sangat sedih hari ini karena mereka tidak punya bait Allah. Mereka berdoa, bagi saudara yang sudah berkali-kali atau pernah ikut dengan saya ke Israel, selalu kita ada di tembok ratapan. Tembok ratapan adalah tembok sisa dari bait Allah yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Tiap Jumat mereka berdoa, bahkan bukan hanya tiap Jumat, setiap hari mereka berdoa di sana. Orang-orang yang Yahudi Ortodoks, mereka berdoa setiap hari di sana. Apa yang mereka doakan, saudara? Salah satu dari 4 doa penting yang mereka naikkan adalah supaya segera bait Allah bisa dibangun kembali. The third temple. Atau yang disebut dengan bait Allah yang ketiga. Mereka doakan supaya segera bisa dibangun kembali. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan, bait Allah bagi orang Ibrani adalah sebuah ikon rohani, sebuah harga diri sebagai bangsa atau umat pilihan Allah. Mereka sedih sekali ketika bait Allah dihancurkan. Kenapa disebut sebagai the third temple? Kenapa mereka doakan supaya the third temple bisa segera dibangun? Kenapa sampai mereka berdoa bait Allah yang ketiga itu dibangun? Bait Allah yang pertamanya di mana? Bait Allah yang pertama adalah ketika Salomo membangun. Salomo membangun, Daud menyediakan semua perlengkapan, lalu Salomo membangun, dan kemudian Salomo menyelesaikan dan mentahbiskan bait Allah, itu disebut sebagai the Temple of Solomon, atau the first temple. Bait Allah yang pertama. Lalu kemudian pada zaman setelah Salomo, terjadi perpecahan kerajaan itu, lalu diseranglah bangsa itu oleh Babilonia, oleh Babil. Rajanya Nebukadnezar. Dan pada waktu Nebukadnezar menyerang Yerusalem, maka bait Allah dihancurkan. Bait Allah rata dengan tanah. Temboknya terbakar, pintu gerbangnya terbakar semua. Hancur bait Allah di zaman Nebukadnezar. Bangsa Israel terbuang, sebagian ke Asyur, sebagian ke Babil. Lalu kemudian ada zaman Esra dan Nehemia. Pada zaman Esra dan Nehemia, berdasarkan izin daripada Raja Kores, Esra dan Nehemia boleh kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Membangun kembali tembok, membangun kembali pintu-pintu gerbang dari kota itu, dan membangun kembali bait Allah.
Itu sebabnya pada zaman Esra dan Nehemia, bait Allah yang dibangun kembali disebut sebagai the second temple. Atau bait Allah yang kedua. Bait Allah pertama Salomo, bait Allah kedua zaman Esra dan Nehemia. Dibangun. Tetapi kemegahannya itu berbeda dengan kemegahan di zaman Salomo. Makanya banyak orang yang menyaksikan pada waktu itu Alkitab katakan mereka menangis. Karena mereka tahu kemegahan the Temple of Solomon itu jauh luar biasa. Tidak sanggup lagi dibangun seperti itu. Tetapi ada dibangun di zaman Esra dan Nehemia. Lalu kemudian pada tahun 70 Masehi, Yerusalem kembali digempur dan dikalahkan oleh Romawi. Pada tahun 70 Masehi itulah bait Allah yang dibangun zaman Esra dan Nehemia dihancurkan kembali. Rata dengan tanah. Sisanya hanya sekarang tembok ratapan saja. Hanya itu sisanya. Jadi mereka sekarang berharap kapan the third temple bisa dibangun kembali. Kapan bait Allah yang ketiga bisa dibangun? Bait Allah pertama Salomo, bait Allah kedua zaman Esra dan Nehemia, lalu sempat diperluas oleh Herodes, lalu kemudian dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70, dan mereka sekarang berdoa supaya the third temple bisa dibangun kembali. Penting bagi mereka karena tempat kudus. Bait Allah adalah tempat kudus. Yesus mengatakan bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi Yesus berkata, kamu menjadikannya sarang penyamun. Kenapa? Kenapa disebut sarang penyamun? Apakah yang ada di bait Allah semua perampok? Tidak, saudara. Yang terjadi adalah pada waktu itu manipulasi di dalam ibadah. Pada waktu itu terjadi apa yang disebut manipulasi dalam ibadah. Di mana manipulasinya? Begini. Ketika umat Allah datang ke bait Allah, maka mereka harus membawa persembahan. Kambing, domba, merpati, mereka harus bawa persembahan. Ada syaratnya, persembahannya harus begini, dan sebagainya, ada syaratnya. Nah ketika mereka bawa ke bait Allah, maka persembahan yang mereka bawa itu harus dicek dulu. Siapa yang mengeceknya? Yang mengeceknya adalah para imam. Nah di sini terjadi manipulasi. Ketika dicek, seringkali para imam berkata, persembahanmu tidak memenuhi syarat. Sehingga harus ditukarkan dengan kambing domba yang ada di sana, yang dijual di sana, ditukarkan. Dan ketika terjadi penukaran itulah terjadi manipulasi harga. Bangsa Israel harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Belum lagi tukar-menukar uang di sana terjadi. Uang persembahan yang dibawa ke bait Allah itu ditentukan harus mata uang ini, nggak boleh mata uang itu. Akibatnya kalau saya datang dengan mata uang yang salah, saya harus tukar karena ada penukar uang di sana, ada money changer dengan harga yang tinggi, dengan harga yang mahal. Terjadi manipulasi ibadah di sana. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, engkau jadikan sarang penyamun. Makanya kemudian dibongkar, bangkirkan, diporak-porandakan semua. Kenapa? Rumahku harus jadi rumah doa. Itu peristiwanya. Belum lagi peristiwa yang kita baca di sana adalah apa? Anak-anak itu kemudian berkata, Hosana, terpujilah anak Daud. Wah, imam-imam jengkel, saudara. Kenapa imam-imam jengkel? Karena mereka berkata, yang berperan di bait Allah tuh kami, imam-imam. Kenapa kok yang dipuji Yesus? Kenapa kok yang dipuja-puja Yesus bukan kami sebagai para imam? Mereka jengkel, saudara. Kejengkelan keduanya, kenapa? Karena yang memuji Yesus adalah anak-anak kecil. Nanti saya jelaskan dalam bahasa aslinya. Anak-anak kecil, anak-anak yang pada saat itu dianggap tidak pantas dan belum pantas ada di bait Allah. Anak-anak yang belum pantas untuk berada di dalam peran di bait Allah, belum boleh berperan. Tapi mereka yang memuji, wah mereka jengkel banget. Tetapi kejengkelan mereka itu juga didasari karena mujizat terjadi di sana. Yesus membuat mujizat. Alkitab mengatakan mereka yang datang yang timpang itu disembuhkan. Nah ini yang terjadi. Jadi kenapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus tahu bait Allah adalah tempat yang suci. Tempat yang suci. Tidak bisa dipakai berjualan seperti itu. Tidak bisa dijadikan salang penyamun. Nah saya katakan tadi anak-anak. Anak-anak yang berkata Hosana bagi anak Daud. Bahasa aslinya digunakan kata pais. Bukan pais oncom. Ya, tapi bahasa Yunaninya digunakan kata pais yang berarti apa? Anak-anak di bawah umur.
Artinya anak-anak di bawah umur tapi juga bisa berarti slave, budak. Mereka yang tidak memenuhi syarat ada di bait Allah. Itu sebabnya para imam marah, para imam jengkel. Karena yang ada di bait Allah ternyata dalam tanda kutip orang-orang yang sebetulnya tidak boleh ada di sana. Tetapi itulah realitanya, mereka yang memuji Tuhan Yesus. Mereka mengatakan terpujilah Hosana anak Daud. Dari sini kita belajar bahwa anak-anak pun di mulutnya sudah ditaruh Tuhan kata-kata untuk memuji. Memuji siapa? Memuji Allah yang besar. Apa yang kita pelajari? Yang pertama sudah kita pelajari, rumah Tuhan adalah tempat yang kudus. Mari kita belajar, rumah Tuhan adalah tempat yang kudus. Ada ruangan di dalam bait Allah yang disebut sebagai ruang maha kudus. Kodes Hakodashim. Ya, tempat yang maha kudus, tempat kehadiran Allah. Kenapa disebut rumah Tuhan adalah tempat yang kudus? Karena disitulah atau di tempat itulah kuasa Allah dan kehadiran Allah dinyatakan. Allah kita Allah yang kudus. Jadi kalau dia hadir di baitnya yang kudus, maka kuasanya dan kekudusannya itu dinyatakan. Ada begitu banyak perkara besar terjadi ketika kita berada di rumah Tuhan. Beberapa bulan kita berada di rumah, harus mengikuti ibadah secara online. Kadang-kadang suaranya terganggu, ya kan? Kalau kita ikut online kan kadang-kadang suaranya terganggu ya. Beberapa minggu yang lalu ada yang kasih tahu, Om, suara di YouTube-nya rebek. You know rebek? Ya karena kita baru selesai membeli alat lagi kemarin. Gereja cukup banyak membeli alat, saudara, untuk mengadakan ibadah online. Tidak murah juga. Tetapi juga dibutuhkan orang-orang yang harus bisa mengoperasikannya. Kadang-kadang masih salah-salah dan sebagainya. Makanya beberapa kali rebek. Minggu lalu juga suaranya rebek banget ya. Kalau ikut minggu lalu di online ya, di YouTube, live streaming, suaranya istilah bahasa kerennya itu ngebekem. Bahasa kerennya itu ngebekem, saudara. Ya karena kita memang sedang terus coba untuk bisa online dengan baik. Nah sebagian sudah ada di rumah. Kita beberapa bulan ada di rumah. Pertanyaan saya gini, saudara rindu enggak untuk ada di gereja kembali? Sebagian mengatakan begini, Om, kami sudah enak di rumah, Om. Sudah enak dengan online. Buat apa harus ke gereja? Udah enak online. Ya kan? Gak usah macet, gak usah bayar parkir, yang lewat tol gak usah bayar tol. Ya kan? Yang perlu bensin gak usah beli bensin. Mobil saya yang gereja berikan sebagai inventaris itu, sebagai gembala, itu nggak pernah beli bensin, saudara. Serius, percaya nggak? Nggak pernah beli bensin, ya Pak Jami tahu persis. Mobil saya tidak pernah beli bensin, saudara. Kenapa? Iya, karena solar. Betul, karena solar ya, nggak perlu beli bensin. Ada orang berkata begitu, udah nyaman Om kami di rumah, nggak perlu terburu-buru. Tetapi pertanyaan saya adalah, kita pernah nggak punya kerinduan untuk ada di bait Allah, kembali di gereja? Menantu saya 2 hari yang lalu bikin status di Instagram. Menantu saya ini sudah 4 bulan di rumah terus, sudah nggak bisa kebaktian. Kenapa? Sakit? Usianya tua? Bukan, karena ada clay yang masih 2 tahun. Jadi harus ditemani di rumah, karena yang anak-anak kecil kan belum boleh ke gereja, harus ikut di rumah. Jadi menantu saya masih ikut terus online, sekolah minggunya online terus, ibadahnya online terus. Kemarin 2 hari yang lalu dia ada acara di gereja, persiapan untuk First Com, lalu kemudian dia masuk ke ruangan ini, dia bikin video. Kosong sih, nggak ada orang, tapi dia bikin video. Ruangan ini dibikin video. Lalu dia upload dan kasih tulisan, I miss this place. Saya rindu tempat ini. Waktu saya baca itu saya terharu. Pertanyaan saya, seberapa banyak jemaat yang berkata, saya rindu ada di rumah Tuhan. Saya rindu ada di rumah Tuhan. Kenapa? Karena rumah Tuhan adalah tempat yang kudus. Tempat di mana kuasa Allah dinyatakan. Kuasa Allah yang begitu luar biasa dinyatakan, yang sakit bisa sembuh. Amin. Saya punya kesaksian, sudah tadi pagi saya ceritakan. Satu kali ada jemaat yang mau menikah. 2 hari sebelum pemberkatan pernikahan, papanya kena serangan jantung, papanya kena serangan jantung.
tapi tidak sampai game over. Ya, tertangani tetapi tidak terlalu optimal. Hari pemberkatan pernikahan, pagi-pagi ketika mereka sudah siap, papanya kembali anfal. Tahu anfal? Ya. Lalu anaknya bilang, papa mau ikut tetap ke gereja atau mau di rumah aja? Papa di rumah aja lah, istirahat. Nanti selesai pemberkatan baru kita jemput untuk resepsi. Tapi papanya ngotot, enggak, papa harus datang ke gereja. Tapi papa lagi anfal. Papanya bilang, enggak, papa mau ke gereja. Jadi mereka berangkat ke gereja. Sebenarnya kesaksian dari orang yang bersangkutan. Ketika dia sampai di pintu gereja, masuk di pintu gereja, depan pintu gereja, tiba-tiba papanya merasa ada yang begini. Ada yang tak, di jantungnya ada yang rasanya kayak tak gitu. Ada yang lepas sepertinya. Lalu setelah itu dia nafasnya lega, hidup jadi enak betul. Rasanya nggak ada lagi apa yang mengganggu dia seperti tadi pagi. Ya napasnya lega, semua serba enak. Dan dia bisa mengikuti ibadah lengkap sampai selesai resepsi. Bahkan setelah itu dicek sehat, saudara. Anaknya beri kesaksian, papa saya ngalamin kayak begitu. Saya cuma bilang satu perkara, datang ke rumah Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ya karena tempat Allah, rumah tempat yang kudus. Tempat yang kudus di mana kuasanya dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan, kekudusannya dinyatakan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari adalah apa? Pujian penyembahan kepada Allah tidak menetapkan syarat usia. Nggak ada yang bilang begini, oh saya masih kecil, nggak bisa menyembah. Kata siapa? Nggak ada batas syarat usia. Begitu pula dalam syarat usia rohani. Nggak ada yang bilang begini, oh saya mah kan baru bertobat. Nggak boleh, saudara. Nggak ada perkataan begitu. Karena apa? Karena kalau kita melihat, saudara sekalian, di dalam pengertian kata anak-anak yang menyusu, itu penyembahannya siapa? Anak-anak yang masih belum punya kemampuan apa-apa. Anak-anak yang belum punya skill apa-apa. Tetapi dikata Tuhan di dalam mulut mereka itu ada kuasa untuk memuji. Jadi jangan berkata bahwa saya ini masih bayi rohani. Belum memiliki pengalaman. Belum memiliki sesuatu yang pantas untuk datang menyembah. Enggak ada syarat usia. Semua kita itu bisa menyembah Tuhan. Amin. Kalau zaman dulu di dalam zaman PL, sekali memang di zaman PL itu ada kesyaratnya. Orang-orang yang boleh datang di bait Allah adalah mereka-mereka yang usianya 30 tahun. Yang boleh membacakan mazmur adalah orang-orang yang usia 30 tahun. Tetapi jangan lupa, Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 19 ayat 14. Di dalam Matius pasal 19 ayat 14 mengatakan begini, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Memang secara manusia, di dalam kehidupan bangsa Ibrani waktu itu ada batasnya. 30 tahun, di bawah itu enggak boleh. Bahkan lebih ekstrim lagi, 12 tahun ke bawah enggak boleh sama sekali. Yesus dibawa ke bait Allah pada umur 12 tahun. Tetapi Yesus berkata apa? Yesus berkata bahwa jangan menghalangi anak-anak datang. Jadi nggak ada batasan, wah saya ini masih bayi rohani. Jadi saya boleh nggak menyanyi, saya boleh nggak menyembah. Enggak. Semua kita punya kesempatan yang sama untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kenapa demikian saudara sekalian? Karena kita dilahirkan untuk menjadi pemuji dan penyembah. Makanya temanya berbicara mengenai born to worship. Kita sejak kecil sudah diberikan. Kata bayi, kalau kita baca di dalam Alkitab tadi ada bayi-bayi, ada istilah anak-anak yang menyusu. Saudara, kata bayi di dalam bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya digunakan kata nerios. Nerios pengertiannya adalah anak-anak yang masih sangat kecil, yang belum punya kemampuan apa-apa, unskilled. Orang-orang yang tidak dianggap berarti. Tidak dianggap berarti. Jadi orang-orang yang dianggap masih anak bawang. Tetapi kata Yesus justru di mulut bayi-bayi itu ada pujian bagi Allah. Kata anak-anak yang menyusu di dalam bahasa Yunaninya digunakan kata telaso. Telaso adalah orang-orang yang masih ada di dalam bimbingan, masih perlu bimbingan. Masih mereka yang belum bisa makan makanan keras. Mereka yang hanya bisa minum susu. Itu orang-orang.
Jadi gambarannya apa? Gambarannya adalah bahwa kita sejak dilahirkan sudah diberi kuasa untuk memuji menyembah. Jadi seharusnya kita berkata tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan. Jangan kita mencari alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Ah, saya mah suaranya fals. Nanti belajar sama Debbie kalau fals. Saya berkata gini, nggak ada orang yang suaranya fals. Nggak ada, saudara. Saya ini orang musik ya. Nggak ada yang fals. Yang ada adalah hearingnya kurang bagus. Ya, jadi nggak ada sebetulnya yang nyanyi fals itu nggak ada sebetulnya. Yang ada adalah hearingnya, pendengarannya kurang baik. Saya kasih contoh, sudah kenal Stephen? Eppen? You know Eppen? Eppen itu siapa Eppen tuh? Anaknya istri saya. Benar, kok diketawain? Tanya istri saya. Anaknya dia. Eppen waktu lahir itu enggak bisa bedakan do sama re. Harusnya kasih kesaksian dia di sini. Waktu kecil itu sudah di bawah umur 3 tahun. Kalau Gary itu istimewa. Karena Gary itu kupingnya istimewa banget. Tapi Eppen itu do sama re sama mi semua bunyinya sama saudara. Do, re, mi. Saya sampai nangis di depan piano. Saya buka piano, Epan dengerin, ikutin. Ting, teng, ting, teng, ting, teng. Aduh, saya sama istri saya nangis. Saudara. Ini anak kok kayak begini nih. Bapaknya tukang nyanyi, anaknya kayak begini. Aduh, saya nangis. Saudara. Tapi saya ngerti, oh ini masalahnya bukan dia nggak bisa nyanyi. Tapi hearingnya. Ya, setelah itu saya masukkan di choir anak, itu ada children choir. Masih umur 3 tahun, saya masukkan ke children choir, dilatih pendengarannya terus. Dan ternyata sekarang dia bisa jadi worship leader. Ya, sempat ikut American Idol, Indonesian Idol. Walaupun ditolak. Jadi dia sudah daftar, kemudian dicekkan biasanya ada audisi ya. Evan itu ikut audisi Indonesian Idol. Waktu dia sudah nyanyi karena lagunya lagu rohani, langsung bilang, stop, udah. Gitu ya. Tapi dia pernah ikutan Indonesian Idol loh. Walaupun ditolak saya bilang. Loh kok bisa? Jadi sebetulnya saudara sekalian tidak ada orang yang fals. Yang ada adalah hearingnya kurang dilatih. Tuhan sudah kasih kepada kita kemampuan untuk memuji Tuhan kok. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Saudara mungkin berkata begini, aduh tapi Pak faktanya kalau saya kebaktian suara saya fals. Ini ngomong fakta ya. Faktanya Pak kalau saya kebaktian itu fals. Saya tanya, kapan kita disebut fals? Kapan kita disebut fals? Waktu kita nyanyi bareng-bareng. Betul? Tapi kalau kita di kamar mandi nyanyi nggak ada yang fals, saudara. Betul nggak? So kalau saudara masuk di kamar mandi terus nyanyi sendiri. Siapa yang teriak-teriak, falas, nggak ada saudara. Udah cuma sendirian. Alus no ayah. Jadi sebetulnya kita semua sudah punya potensi sejak lahir Tuhan kasih kemampuan untuk kita memuji Tuhan. Persoalannya kita seringkali punya banyak alasan untuk tidak memuji Tuhan. Pak, saya mah udah nggak bisa nyanyi. Enggak. Kembali kepada firman Tuhan, sejak kita lahir kita sudah diberikan kuasa untuk memuji Tuhan. Dan kalau kita perhatikan kuasa yang Tuhan berikan di dalam bagian ini, Mazmur pasal 8 ayat 2. Mazmur pasal 8, saudara. Di dalam ayat yang kedua berkata begini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Artinya apa? Kuasa yang Tuhan taruh di mulut kita untuk memuji adalah kuasa untuk menghasilkan suatu kemenangan. Ya, waktu Tuhan memberikan kepada kita kuasa di dalam mulut kita untuk memuji, itu bukan sekedar untuk menyanyi, tapi menang terhadap musuh. Ada kuasa yang luar biasa pada waktu kita memuji Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa pada waktu kita menyanyi buat Tuhan. Air mata kita meleleh mungkin waktu kita menyanyi, tapi ada kuasa di dalamnya yang memulihkan hidup kita. Memberikan kekuatan, memberikan damai, memberikan sukacita. Oleh karena itu, mari kita pahami, penyembahan kepada Allah merupakan gaya hidup Kristen yang membawa kita masuk ke dalam penyataan kuasanya.
Mari kita belajar menjadi penyembah-penyembah. Karena sejak lahir Tuhan sudah taruh kuasa di mulut kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita belajar. Bukan hanya sekedar kita hadir lalu kemudian kita menikmati nyanyian, tetapi kita menjadi bagian dari pemuji dan penyembahnya. Kita menjadi bagian dari karya Allah yang menyatakan kuasanya lewat pujian yang kita naikkan. Saya percaya pada waktu kita memuji Tuhan, beban yang kita pikul, yang kita bawa, persoalan yang kita sedang hadapi, Tuhan sanggup selesaikan. Sakit penyakit Tuhan sanggup selesaikan. Teman saya dinyatakan atau divonis kanker. Rambut sudah habis, botak sudah. Tapi tiba-tiba sekian saat kemudian saya melihat fotonya, loh kok rambutnya tumbuh lagi, lalu kemudian hidupnya seger, sehat. Saya tanya, kuncinya apa? Dia bilang, waktu tuh dokter vonis saya kanker, saya terpukul, saya down. Dan saya mengambil keputusan untuk menjadi penyembah. Dia menyembah Tuhan setiap hari. Dan ketika dia menyembah Tuhan setiap hari, walaupun waktu itu sudah habis, botak dan sebagainya, Tuhan pulihkan dan kemudian sembuh. Sekarang dia sembuh. Kenapa dia sembuh? Memang mungkin orang berkata, ya diobatin. Tapi bagi saya tidak. Karena banyak orang kanker, diobatin sekian banyak, uang habis, ujung-ujungnya juga mati. Tetapi dia mengalami suatu perbuatan Allah, kesembuhan, dan sekarang dia sehat. Betul-betul sehat, dokter mengatakan bahwa semua kankernya bersih. Dan saya membuktikan bahwa kuasa puji-pujian itu luar biasa. Amin. Mari jangan berhenti memuji Tuhan. Jangan kita cari alasan untuk tidak memuji Tuhan. Karena sejak lahir, sejak kecil, Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa di mulut kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tundukkan kepala bersama-sama. Kami tahu Tuhan bahwa di mulut kami Tuhan taruhkan puji-pujian. Puji-pujian yang penuh dengan kuasa untuk membangkitkan kemenangan. Menghalau musuh. Menyembuhkan sakit penyakit kami. Memulihkan keadaan kami. Ajar kami menjadi penyembah-penyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kalau hari ini, di minggu yang pertama Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dengan taat mengembalikan persembahan persepuluhan. Kami bawa hari ini dengan penuh kekaguman kepada Tuhan. Jemaat yang sudah menyiapkan amplop-amplop persembahan persepuluhan, mari kita angkat di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Yang kami kembalikan kepadamu karena inilah milik Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Jemaatmu yang mengembalikan secara fisik persepuluhan ini, maupun yang melakukannya lewat transfer, Tuhan Engkau berkati mereka. Supaya kehidupan mereka sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang semakin hari semakin penuh dengan sukacita. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir. Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, perdagangan kami, bisnis kami, studi kami. Tuhan berkati. Engkau jawab setiap pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang datang dengan segala hal yang memberatkan hidup mereka, beban yang menekan, Tuhan Kau pulihkan. Kuasa-Mu di dalam puji-pujian nyata buat kami saat ini Tuhan. Kami pulang dengan kelepasan. Kami pulang dengan pemulihan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Dan ketika kami memasuki pekan yang baru, kami tahu kami akan menjalaninya di dalam kuasa dan kemurahan Allah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Mari jemaat bangkit berdiri. Setelah Engkau berbuat bakti kepadanya, setelah Engkau diperlengkapi lewat firman, biarlah Engkau pulang. Dan ketika Engkau melangkahkan kakimu dari tempat ini, Engkau melangkah dengan berkat Tuhan. Arahkan hatimu sekarang, tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidup memulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.